Selamat datang di tutorial lab praktik pertama mengenai desain dan implementasi skema pengalamatan VLSM. Untuk dapat mengerjakannya, kita pertama lengkapi tabel subnet berikut. Urutkan subnet dari host yang paling besar ke yang paling kecil. Untuk dapat mengetahui subnet max, kita harus mengetahui prefixnya terlebih dahulu. Menggunakan formula 2 pangkat n-2 lebih besar sama dengan jumlah host. Dan untuk subnet yang pertama, kita menggunakan prefix 26. Lalu untuk network address, bisa kita lihat di gambar. Kita masukkan di network address. Untuk IP network yang pertama, kita tambahkan 1. Lalu untuk IP yang terakhir, IP network ditambah jumlah maksimal host dari prefix tersebut. Untuk broadcast address, kita tambahkan 1 dari IP terakhir. Untuk subnet selanjutnya, yaitu host 28, kita menggunakan prefix 27. Sesuai dengan perhitungan formula sebelumnya. Lalu untuk IP network address-nya, broadcast address yang sebelumnya kita tambahkan 1. Untuk IP pertama, kita tambahkan 1 dari network address. IP terakhir kita tambahkan IP network address ditambah dengan maksimal host dari prefix tersebut. Dan untuk broadcast address kita tambahkan 1 dari IP terakhir. Untuk subnet selanjutnya, kita bisa ulangi dengan cara yang sama hingga tabel subnet terisi semua. Selanjutnya, kita isi tabel pengalamatan sesuai dengan subnet yang sudah kita lengkapi sebelumnya. Kita tinggal masukkan sesuai dengan interface yang ada di gambar. Untuk jaringan LAN IS, kita gunakan IP address pertama pada subnet. Kita pilih IP address pertama. Lalu kita masukkan subnet max-nya. Juga untuk interface G01, kita masukkan IP address dan juga subnet max-nya. Untuk router East dan West, kita masukkan IP address pertama. Untuk switch, kita masukkan IP address kedua. Dan untuk PC atau host, kita masukkan IP address terakhir. Selanjutnya, kita konfigurasi device sesuai dengan tabel pengalamatan yang telah kita buat. Pertama, kita konfigurasi router East dengan masuk ke akses user X mode dengan command enable configure terminal, lalu kita masukkan IP address sesuai dengan tabel pengalamatan dan juga subnet max-nya. Juga kita masukkan ke interface G0/1 dan juga interface S0/0/0. Dengan cara yang sama, kita konfigurasi router West.
Selanjutnya, kita konfigurasi juga masing-masing dari switch sesuai dengan tabel pengelamatan. Di sini kita jangan lupa memasukkan IP default gateway-nya. Lalu kita masukkan juga IP address dan subnet mask-nya sesuai dengan tabel pengelamatan. Ulangi dengan cara yang sama ke semua switch sesuai dengan tabel pengelamatan. Terakhir kita masukkan IP address, subnet mask, dan juga IP default gateway di setiap host sesuai dengan tabel pengelamatan. Sekian untuk tutorial pengerjaan lab praktik yang pertama. Halo semuanya, sekarang kita akan mengerjakan lab praktik yang kedua, yaitu menerapkan skema pengelamatan subnet untuk IPv6. Di sini sudah ada subnet, tabel subnet untuk IPv6 yang harus kita lengkapi. Kita bisa lihat di modul caranya itu menambahkan 1 di alamat sesuai sistem bilangan heksadesimal. Selanjutnya kita lengkapi di tabel pengalamatan, kita masukkan saja yang sudah kita kerjakan di atas. Dan juga link lokal address-nya. Setelah itu, kita akan mengkonfigurasi alamat IPv6 pada router yang pertama. Kita masukkan enable, lalu configure terminal, lalu kita masukkan interface gigabit Ethernet 0/0, lalu kita masukkan IPv6 address sesuai dengan tabel yang ada di modul. Setelah itu kita juga masukkan alamat untuk link lokal address-nya. Lalu kita simpan dengan no shutdown. Setelah itu kita masukkan juga untuk interface yang gigabit Ethernet 0/1. Sama dengan cara yang tadi, kita masukkan IPv6 address-nya. Kita masukkan link lokal address-nya. Lalu kita no shutdown. Setelah itu kita akan masukkan alamat untuk link lokal yang telah ditentukan di tabel pengalamatan ke router R1. Kita masukkan interface untuk yang serial 0/0/0 dengan IPv6 address sesuai dengan tabel pengalamatan.
dan no shutdown. Lanjut, kita akan mengkonfigurasi juga di router yang kedua dengan cara yang sama. Selanjutnya kita atur keempat host untuk mengkonfigurasi alamat IPv6 secara otomatis. Kita pilih PC1, lalu pada tag desktop kita pilih IP configuration, dan pada bagian IPv6 configuration kita pilih automatic. Ulangi langkah yang sama pada ketiga host lainnya. Untuk dapat lihat bahwa IPv6 address dan IPv6 gateway telah kita masukkan, kita harus aktifkan unique cache routing pada router. Dengan cara kita ke R1 lalu kita config IPv6 unique cache strip routing. Lakukan ini di router yang kedua juga. Setelah itu kita akan menguji konektivitas IPv6, apakah telah dilakukan dengan benar. Kita akan ke PC3, lalu pada tag desktop kita pilih command prompt, lalu kita masukkan command ping dengan IPv6 address pada PC2. Ini bisa dilakukan ke PC1, ke PC2, ke PC2, ke PC3. Di sini contohnya saya akan memilih PC3 ke PC2. Untuk mengetahui IPv6 address pada PC2, kita bisa buka di PC2 lalu ke IP configuration, dan di situ ada IPv6 address yang telah kita otomatiskan tadi. Kita bisa masukkan IPv6 address ke command prompt. Pastikan tidak salah. Ya, uji konektivitasnya berhasil, paket terkirim semua. Sekian tutorial untuk praktik kedua. Halo semuanya, kembali lagi di channel Lab Sysjar. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai uji konektivitas menggunakan protokol ICMP. Langsung saja kita ke soalnya. Kita akan langsung masuk ke tahap uji konektivitas. Pada soal kali ini, kita diminta untuk menemukan masalah atau error yang terdapat pada jaringan berikut ini. Jadi, untuk langkah pertama, kita akan melakukan ping dari setiap host yang ada, PC1, laptop A, PC2, PC3, PC4, sampai laptop C ini ke corporate server. Caranya yaitu adalah pertama kita klik host PC1 ini, oke. Lalu kita buka di sini ada command prompt. Nah, lalu kita lihat di sini untuk PC1 dia menggunakan IPv4, yang berarti kita akan melakukan uji konektivitas atau ping menggunakan IPv4 ke IPv4 corporate server, yang mana adalah 203.0.113.100. Langsung aja kita ketik
ping 203.0.113.100. Kita enter. Nah, untuk biasanya saat jaringan pertama dilakukan uji konektivitas, memang biasanya akan terjadi request timeout. Lalu kalau sudah ada reply, untuk memastikan kalau konektivitas ini berjalan dengan baik, kita dapat melakukan ping sekali lagi dengan hal yang sama seperti tadi. Nah, untuk kali ini bisa dilihat koneksi sudah berjalan dengan baik. Selanjutnya kita akan melakukan uji konektivitas untuk laptop A. Nah, lalu command prompt bisa dilihat laptop A juga menggunakan IPv4. Nah, lalu kita lakukan hal yang sama tadi, ping 203.0.113.100. Nah, bisa dilihat untuk laptop A tidak terdapat kendala. Kita bisa lanjut lagi untuk PC 2. Nah, setelah kita buka PC 2, kita buka command prompt, kita lihat PC 2 itu menggunakan IPv6. Maka kita akan ping ke IPv6 dari corporate server, ping 20.01.01.2 db8.2 acad.2.2 100. Lalu kita enter. Nah, kalau sudah seperti ini berarti tidak ada masalah. Ini bisa kita close. Lalu kita akan pindah untuk PC 3. Oke. Untuk PC 3 kita juga lakukan hal yang sama. Maaf. Ping 20.01.2 db8.2 acad.2.2 100. Oke, tidak terdapat masalah juga pada PC 3. Lalu selanjutnya kita akan lanjut ke PC 4. Nah, PC 4 kita lakukan hal yang sama. Kita lihat di PC 4 ini menggunakan IPv4. Jadi kita lakukan ping ke 203.113.100. Nah, kalau misalnya lama, ini sebuah tips saja. Kalau lagi menunggu lama, misal seperti ini kan lama ya. Nah, ini ada kegagalan. Misalnya kita coba lagi. Nah, ini lama kan. Nah, kita bisa buka ke sini. Lalu ini ada tombol fast forward. Di sini bisa kita klik. Nah, itu akan mempercepat proses dari proses ping dari si host ini. Dia akan percepat proses dari waktu virtual di network yang ada di sini. Nah, kita lanjut. Bisa dilihat ini kan gagal. Ada error ya. Lalu kita ingetin kalau PC 4 itu bermasalah. Lalu kita lanjut dulu ke server 1. Oke. Nah, sama kita setelah buka server 1, kita buka command prompt ya. Lalu kita lihat di server 1 ini juga menggunakan IPv4. Jadi kita ping langsung aja 203.113.100. Nah, kita bisa lakukan hal yang seperti tadi. Kita percepat fast forward. Bisa dilihat untuk server 1 juga terdapat error. Jadi tadi yang error itu sudah ada
PC 4 dan server 1. Lalu ini kita close, lalu kita lanjut untuk ke laptop B. Setelah dibuka, sama seperti tadi, kita buka command promptnya. Lalu kita lihat di sini laptop B menggunakan IPv6. Jadi kita ping ke 2001.2.2.ACAD.2.2 100. Lalu kita fast forward lagi untuk waktunya. Bisa dilihat untuk laptop B juga terdapat error ya. Di sini terdapat 100% loss. Lalu kita lanjut lagi untuk ke laptop C. Sama seperti tadi halnya, kita lakukan ping 2001.db8.2 ACAD.2.2 100. Karena ini agak lama, kita bisa fast forward lagi. Oke, bisa dilihat. Jadi dari semua host yang sudah kita lakukan uji konektivitas, tadi terdapat 4 host ya yang terdapat masalah, yaitu PC 4, server 1, laptop B, dan laptop C. Oke, untuk langkah selanjutnya kita akan melakukan trace routing. Jadi caranya adalah kita buka untuk PC 4 yang pertama mengalami kendala. Oke, setelah dibuka, kita buka command prompt yang tadi, ketik tracer 203.0.113.100. Kita enter. Nah, ini untuk tracing root ini juga memakan waktu yang cukup lama. Jadi ini bisa kita fast forward juga. Oke, ini kita fast forward saja. Nah, jadi di sini teman-teman bisa dilihat kan ini ada 3 bintang ini ya. Untuk tahap 1 itu ada 3 bintang, tahap 2 itu ada 3 bintang. Nah, kalau misalnya bintang pertama itu berhasil, di sini ada nanti muncul misalnya angka gitu ya. Nah, itu artinya untuk lokalnya itu tidak terdapat masalah. Sedangkan kalau misalnya bintangnya itu muncul dari awal, dari bintang pertama, dari tahap 1 ini, bintang ini pertama, berarti kemungkinan besarnya itu kendala terdapat pada host itu tersendiri atau pada lokal dari host itu tersendiri. Sedangkan kalau misalnya untuk yang pertama ini tidak bermasalah, sedangkan yang 2 dan seterusnya ini baru bintang seperti ini, berarti kemungkinan error terjadi pada luar jaringan lokal dari si host. Nah, karena kita lihat di sini dari awal ini terdapat bintang seperti ini, maka berarti kita tahu kalau errornya itu terdapat pada host itu tersendiri ya. Nah, sekarang kita akan melakukan troubleshooting pertama dengan melakukan cek IP address. Oke, ini kita lihat di sini, kita cocokkan IP address-nya ya. Nah, untuk IP address yang ini adalah 10.10.5.10. Kita cocokkan 10.10.5.10. Oke, tidak masalah, benar. Dan untuk subnet masknya kita lihat di sini 255.255.255.0. Lalu kita cocokkan 255.255.255.0. Oke, tidak masalah ya, sudah benar. Nah, untuk default gateway-nya kita cek nih.
di sini default gateway-nya seharusnya adalah 10.10.5.1. Sedangkan untuk konfigurasi si PC4 ini dia adalah 10.10.5.11. Nah, ini berarti kesalahan terdapat pada default gateway-nya. Oke. Lalu kita cocokkan, kita hapus jadi 10.10.5.1. Oke. Kalau sudah, kita close. Lalu kita coba lagi menggunakan ping. Ya. Ini kita coba ping lagi ke 203.0.113.100. Nah, setelah tadi dilakukan konfigurasi, maka ping sudah dapat dilakukan. Dan ini untuk PC4 ini sudah tidak terdapat masalah. Nah, kalau kita trace root lagi, nah hasilnya akan seperti ini jika tidak terdapat kendala. Oke, kita lanjut untuk ke server 1. Oke, sama halnya untuk server 1 kita akan melakukan trace root untuk ke corporate server ya, 203.0.113.100. Nah, ini bisa kita fast forward lagi. Oke. Nah, bisa dilihat untuk apa namanya? Di sini ya sudah terdapat masalah ya dari awalnya. Berarti seperti yang tadi saya bilang, kesalahannya kemungkinan besar terjadi pada host itu sendiri atau pada jaringan lokalnya. Ini kita stop saja. Nah, ini kita cek lagi, kita lakukan cek lagi untuk si IP configuration-nya. Kita cocokkan. Nah, ternyata di sini bisa dilihat dia tidak statik, melainkan DHCP, jadi IP-nya salah ya, bisa dilihat. Nah, lalu kita ubah ke statik dan kita cocokkan dengan soalnya, yang mana server 1 itu adalah 10.10.5.20. Oke, ini kita copy paste saja. Nah, untuk subnet masknya 255.255.255.0, dan untuk default gateway-nya adalah 10.10.5.1. Oke, ini bisa kita close. Nah, lalu kita coba lakukan uji konektivitas lagi dengan ping. Nah, sudah tidak terdapat kendala di sini. Lalu kita coba trace root lagi. Oke. Nah, untuk server 1 juga sudah selesai, tidak terdapat kendala lagi. Selanjutnya kita akan menuju ke laptop B. Oke, ini kita buka juga command prompt-nya. Nah, kita lakukan trace root sama halnya seperti tadi, trace root. Nah, di sini kita lihat kan laptop B pakai IPv6 ya. Jadi kita trace root-nya ke 20.1.2DB8.2CAD.2.2 100. Ini bisa kita fast forward lagi. Oke. Nah, lihat sama halnya seperti tadi, ini juga terdapat error dari
awalnya ya, dari hostnya, tandai dengan bintang di pertama ini. Nah, lalu sama seperti tadi, kita buka IP configuration-nya. Oke, lalu kita cocokkan dengan konfigurasi dari si laptop B. Untuk konfigurasi di laptop B ini tidak terdapat masalah. Lalu kita cek untuk ke jaringan lokalnya, yaitu kita akan coba cek ke routernya, interface dari routernya. Lalu ini kita close, kita akan cek ke router 3 nya, kita enable. Lalu kita akan melihat status interface yang terdapat pada router ini dengan cara show IPv6 interface brief. Kita lihat lagi untuk router 3 ya, kita cocokkan gigabit Ethernet 000, itu tidak ada. Lalu untuk 001 20.1.2db8.2db.25.2.21. Nah, sedangkan di sini di konfigurasinya itu adalah 20.1.2db8.26.2.21. Nah, di sini kita sudah mengetahui kesalahannya di mana. Oke, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi ulang untuk interface gigabit Ethernet 0/0/1 pada router 3. Caranya ini kita konfigur terminal dulu. Oke, lalu kita masuk ke interface gigabit 0/0/1. Lalu kita nonaktifkan dulu IP address yang tadi dengan cara no IPv6 address. Kita ketikkan IP yang tadi 20.2.6.2.2.1/64. Oke, nah setelah itu kita lakukan setting ulang IP-nya dengan cara IPv6 address, kita masukkan address-nya benar, yaitu adalah 20.1.25.2.21/64. Oke, ini kita enter. Lalu jangan lupa memastikan untuk interface-nya agar menyala. Kita kasih no shutdown. Oke, kalau sudah, exit. Oke, selanjutnya kita coba lagi dengan kita lihat IP interface briefnya. Nah, di sini kita lihat sudah terganti untuk IP-nya. Dan selanjutnya kita lihat untuk activity-nya di sini. Ini kita close. Nah, bisa dilihat untuk completion-nya sudah 100%, yang berarti untuk activity ini sudah selesai. Sekian dari saya penjelasan mengenai troubleshooting dan uji konektivitas dengan protokol ICMP, dan terima kasih telah menonton.